Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Kaget. Dukungan teman-teman semua membantu channel ini bertahan lebih lama di sosial media. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin mendukung dakwah kami di sosial media agar terus berjalan. Silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah kembali viral, teman-teman. Tetapi kali ini viralnya Gus Miftah bukan berkaitan ucapannya ya, yang selalu menggoblok-goblokkan orang. Ya, pedagang es teh digoblokin. Es tehmu oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Bahkan dokter juga dikatain goblok. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Termasuk juga umat Islam bahkan digoblok-goblokin juga nih sama Pak Taim ya. Orang Islam itu goblok. Kenapa yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Kan goblok. Umat Islam itu katanya ya, karena yang kentut bokongnya yang dibasuh mukanya. Ya kita tahu itu bercanda ya, karena memang pengajiannya Gus Miftah itu kan ya penuh dengan stand up komedi, lucu-lucuan ya. Tapi tentu nggak pantas seorang dai mencandakan syariat agama Islam, yaitu wudhu. Termasuk salah satu pembatal keislaman itu ketika seseorang mencandakan atau mengolok-olok bagian dari agama Islam atau syariat Islam. Dalilnya Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-65 sampai 66. Di dalam surat At-Taubah ayat 66-nya di situ dipertegas, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Yang artinya tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Nah, kali ini Gus Miftah kembali viral bukan karena kata-katanya yang kotor dan ya jorok gitu ya. Kali ini Gus Miftah viral karena ada kaitannya dengan kasus korupsi. Ini saya baca dari kompas.com ya. Uang korupsi jalur kereta diduga mengalir ke Gus Miftah. Jaksa ungkit penjual es teh. Jadi diduga ada uang korupsi yang mengalir ke Gus Miftah. Lama-lama kayaknya ya ormas itu jadi sarangnya kasus korupsi ya, karena kita lihat akhir-akhir ini berbagai macam kasus korupsi ada di sana gitu kan. Oke, sekarang kita lihat nih ya video berita dari Tribun terkait Gus Miftah yang katanya menerima uang korupsi gitu ya. Dugaannya begitu. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. 100 juta. Nama pendakwah kondang Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah ikut disebut dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin, 13 Juli 2026. Fakta mengejutkan tersebut terungkap secara gamblang saat jaksa penuntut umum memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek JGSS, Becky Martin, sebagai saksi. Dalam persidangan, jaksa membacakan berita acara pemeriksaan saksi yang menyebutkan adanya aliran dana sebesar 100 juta rupiah yang diduga mengalir ke kantong Gus Miftah. Becky tidak membantah isi BAP yang dibacakan tersebut. Jaksa pun secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah saat membacakan lembar keterangan yang pernah diberikan Becky dalam proses penyidikan. Terkait Gus Miftah tadi. Hari ini terima kasih teman-teman media. Hari ini kita mendapatkan keterangan yang cukup terang benderang dari saksi yang bernama Becky Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Ya, itu tadi videonya. Jadi yang menyebutkan bahwa Gus Miftah itu juga menerima aliran uang korupsi sebesar 100 juta yaitu Pak Deki. Pak Deki ini juga merupakan salah satu terpidana kasus korupsi jalur kereta api yang saat ini persidangannya masih berlangsung. Dan Pak Deki ini termasuk terpidana utama dalam kasus ini ya. Kalau terpidana utama yang ngomong bahwa Gus Miftah juga nerima uang 100 juta ya mestinya valid tuh perkataannya. Cuman kita nggak tahu ya penerimaan itu dalam rangka apa. Apa motifnya Gus Miftah dikasih uang 100 juta lalu Gus Miftah menerimanya. Nah, hal inilah yang akan masih diteliti oleh KPK gitu ya. Coba kita lihat nih keterangan dari KPK ya. Keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya. Gitu. Jadi masih mau diteliti, masih mau didalami lagi oleh pihak KPK itu motif pemberiannya apa dan motif penerimaannya juga apa ya. Kalau pejabat korup ngasih uang ke dai seperti Gus Miftah, kira-kira apa tuh tujuannya? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ada satu hal besar yang juga sampai saat ini masih menjadi pertanyaan kepada Gus Miftah. Ini di luar kasus korupsi ya. Jadi Gus Miftah ini katanya punya kunci Ka'bah. Dia adalah pemegang salah satu kunci Ka'bah dan katanya kunci Ka'bah tersebut ada di pesantrennya yaitu Ora Aji. Ini sempat diperlihatkan oleh Gus Miftah di hadapan Pak Ganjar, di hadapannya Deddy Corbuzier dan di hadapan pejabat-pejabat lainnya gitu ya. Bahkan terlihat Pak Ganjar itu sampai mencium ya yang katanya itu kunci Ka'bah. Begitupun juga Deddy Corbuzier mencium-cium ya yang katanya itu kunci Ka'bah dengan harapan dapat berkah. Padahal kunci Ka'bah itu sudah ditentukan pemegangnya oleh Rasulullah. Jadi nggak boleh ada orang yang memiliki kunci Ka'bah selain orang yang memang sudah ditunjuk atau ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah kunci ini wahai Bani Talha, ia akan terus berada pada tangan kalian selama-lamanya dan tidak ada yang merebutnya kecuali dia termasuk orang yang zalim. Jadi pemegang kunci Ka'bah yang Rasulullah tunjuk itu Bani Talha atau sekarang disebut dengan Bani Syaibah. Bahkan kerajaan Arab Saudi pun nggak berani mengambil kunci Ka'bah dari Bani Syaibah. Karena memang Bani Syaibah ini keturunan khusus yang Rasulullah tunjuk sebagai pemegang kunci Ka'bah. Lah pertanyaannya Gus Miftah dapat dari mana tuh kunci Ka'bah? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya sudahlah, kita akan pantau terus nih ya kasus korupsinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.